Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, helm Stormtrooper yang dipakai dalam film Star Wars A New Hope tahun 1977 sukses terjual seharga 4,18 miliar rupiah dalam kegiatan lelang yang diadakan di Comic Con San Diego. Ya, di mana helm tersebut sebelumnya dipamerkan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di Simi Valley, California. Helm Stormtrooper yang dipakai dalam film Star Wars episode keempat A New Hope tahun 1977 sukses terjual seharga $256.000 Amerika atau setara 4,18 miliar rupiah dalam lelang yang diadakan di Comic Con San Diego, Amerika Serikat. Di mana helm tersebut sebelumnya dipamerkan di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di Simi Valley, California, dan menjadi bagian dari pameran Defending America and the Galaxy, Star Wars, and SDI pada tahun lalu. Melansir dari Julian's Auction dan Turner Classic Movie, helm aksi asli ini digunakan dalam produksi dan ditampilkan dalam adegan Tatooine sebagai helm Sandtrooper. Bahkan helm tersebut disebut-sebut menjadi satu dari 6 helm aksi yang diketahui masih tersedia dan tercatat sebagai koleksi pribadi. Sementara itu, lelang kali ini juga merupakan bagian dari Echoes from the Galaxy, a Star Wars Memorabilia Exhibit plus Auction yang diselenggarakan di Comic Con Museum selama 2 pekan dengan menjual koleksi artefak Star Wars terbesar di dunia dari para kolektor, penggemar, serta tokoh-tokoh dalam waralaba film tersebut. Nantinya, sebagian hasil lelang akan disumbangkan ke Comic Con Museum sebagai sebuah divisi dari San Diego Comic Convention atau lembaga nirlaba manfaat publik California yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap komik dan bentuk seni terkait. Di mana hampir sekitar 300 properti, materi produksi serta memorabilia dikumpulkan dari sejumlah kolektor, mulai dari Steve Sansweet, Gus Lopez, Duncan Jenkins, Lisa Stevens, dan Vic Wertz siap untuk dilelang pada event tahunan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Film waralaba Avatar garapan sutradara James Cameron berencana akan diperluas ke dalam format animasi. Ya, langkah ini dilakukan agar dapat memperluas latar belakang karakter serta peristiwa yang tidak diperlihatkan dalam film-film Avatar sebelumnya. Film waralaba Avatar garapan sutradara James Cameron berencana akan diperluas ke dalam format animasi, di mana saat ini pihak Cameron telah melakukan pembicaraan dengan Walt Disney terkait rencana format animasi dari film terlaris sepanjang masa tersebut. Sementara itu, Cameron menyebut rencana ini serupa dengan The Animatrix yang merupakan serial antologi animasi tahun 2003 dan mendapat pujian dikarenakan menceritakan berbagai latar belakang dari trilogi film The Matrix, termasuk tentang bagaimana dapat menambahkan tekstur dan detail barok ke dunia Avatar. Di samping itu, cerita untuk format animasi juga dapat memperluas latar belakang karakter serta peristiwa yang tidak diperlihatkan dalam film-film Avatar sebelumnya. Dengan dunia Pandora yang begitu luas dan kaya akan potensi cerita, James Cameron mengaku membutuhkan sentuhan kreatif dan berharap bisa menggandeng dari para pembuat film dan animator baru. Adapun saat ini Cameron tengah berfokus jelang perilisan film waralaba Avatar ketiganya yang berjudul Avatar Fire and Ash yang bekerja sama dengan Disney dan 20th Century Studios dan dijadwalkan mulai tayang di bioskop pada 19 Desember 2025. Di mana dalam trailer pertama film ketiga Avatar tersebut menampilkan keluarga Jake Sully dan Matt Caiena yang bersatu untuk melawan Farang dan pasukannya yang berapi-api, termasuk bersekutu dengan Quaritch. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Wireless Power Consortium resmi mengumumkan standar terbaru pengisian daya nirkabel bernama QI2 25 watt. Ya, standar ini memungkinkan pengisian daya lebih cepat dan efisien menjawab permintaan konsumen yang menginginkan output lebih besar untuk perangkatnya. Wireless Power Consortium atau WPC mengumumkan standar baru pengisian daya nirkabel. Diberi nama QI2 25 watt, standar ini memungkinkan pengisian daya nirkabel yang lebih cepat dengan output yang lebih besar. Dari hasil riset internal WPC, fitur pengisian daya nirkabel yang lebih cepat adalah fitur nomor 1 yang paling banyak diminta oleh konsumen. Sedikit kilas balik, saat pertama kali diumumkan di tahun 2023 lalu, standar QI2 mendukung pengisian daya nirkabel dengan output hanya 15 watt saja.
memang cukup terbatas dan kurang pas dengan kapasitas baterai ponsel yang besar, menjadikan pengisian daya nirkabel relatif lambat. Dengan standar QI2 25 watt, kedepannya pengisian daya nirkabel bisa mendukung output hingga 25 watt. Saat ini beberapa pabrikan juga telah meluncurkan standar pengisian daya nirkabelnya masing-masing. Namun standar QI2 25 watt diklaim mampu memastikan pengisian daya nirkabel yang lebih konsisten, cepat, dan efisien. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, tim Kill Media resmi mengumumkan perilisan game horor aksi terbarunya berjudul God Violet yang akan hadir di PlayStation 5 mulai 14 November 2025. Ia mengangkat tema gelap seputar eksperimen waktu dan kelangsungan hidup manusia. Game ini menjanjikan pengalaman horor sinematik dalam dunia pasca apokaliptik abad ke-25. Pengembang asal Amerika tim Kill Media resmi mengumumkan perilisan game horor aksi orang ketiga terbaru mereka berjudul God Violet. Game ini akan diluncurkan secara eksklusif untuk PlayStation 5 pada 14 November 2025 dengan harga $49,99 Amerika atau sekitar Rp819.000. Versi digital deluxe juga tersedia dengan tambahan konten seharga $59,99 Amerika atau sekitar Rp983.000. Edisi digital deluxe akan menyuguhkan bonus berupa avatar karakter utama Violet Sinclair, soundtrack resmi, dan 5 kostum tambahan eksklusif seperti Dino Matrix, Star Shadow Siren, hingga Sugar and Spice. Tambahan ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih personal dan imersif bagi para pemain. Latar cerita God Violet membawa pemain ke abad ke-25 dalam dunia pasca-apokaliptik di mana umat manusia telah pindah ke planet Trappist 1E dan membangun koloni bernama Ion. Namun koloni ini menghadapi ancaman kepunahan karena populasi mengalami kemandulan massal. Dalam upaya menyelamatkan umat manusia, koloni memutuskan menggunakan teknologi perjalanan waktu untuk menculik perempuan dari masa lalu sebagai ibu pengganti langkah kontroversial yang menjadi inti konflik game. Pemain akan berperan sebagai Violet Sinclair, seorang perempuan dari masa lalu yang mendadak terbangun di fasilitas bioengineering Ion. Tanpa ingatan yang jelas dan di tengah situasi penuh ketegangan, Violet harus bertahan hidup melawan ancaman dan mencari kebenaran atas eksperimen kelam yang menjeratnya. Berbagai sumber IDX Channel. Nvidia kembali mengincar pasar Tiongkok dengan memesan 300.000 chipset H20 dari TSMC menyusul pelonggaran larangan ekspor oleh pemerintah Amerika Serikat. Langkah ini menandai upaya perusahaan untuk mempertahankan dominasi di tengah tegangan geopolitik dan persaingan teknologi global. Nvidia baru-baru ini melakukan pemesanan sebanyak 300.000 chipset H20 kepada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat pijakan Nvidia di pasar Tiongkok di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Langkah ini dilakukan menyusul pelonggaran larangan penjualan chip H20 ke Tiongkok oleh pemerintahan Trump yang sebelumnya diberlakukan karena alasan keamanan nasional. Dengan menambah stok dari 600.000 menjadi 700.000 unit chip H20, Nvidia bertujuan untuk memenuhi permintaan tinggi dari raksasa teknologi Tiongkok dan memperkuat kehadirannya di pasar yang sangat penting. Chipset H20 dirancang untuk pasar Tiongkok sebagai bentuk kepatuhan terhadap pedoman ekspor Amerika Serikat yang melarang pengiriman chip AI dengan kemampuan tinggi. Berbeda dengan seri H100 dan Blackwell milik Nvidia, H20 memiliki kekuatan komputasi yang lebih rendah agar tetap bisa dijual secara legal. Pemesanan ini juga menjadi bagian dari konteks negosiasi perdagangan yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, termasuk soal magnet tanah jarang, komponen penting yang menjadi sumber ketegangan perdagangan selama ini. Berbagai sumber IDX Channel.